Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Jumpa lagi kita dalam program MDT. Hari ini mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang boleh terus memelihara kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami punya kesempatan sekali lagi duduk diam, duduk tenang bersama dengan Tuhan. Bagaimana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu memberkati kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada hari ini pikul salib. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya, sampai demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, di dalam dunia ini ada dua hal yang mempengaruhi kehidupan manusia. Keduanya hadir saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Dan dua hal ini tentunya dapat membentuk manusia itu sendiri. Dan kita sebagai manusia, kita punya pilihan di dalam meresponinya. Dan pilihan-pilihan yang kita ambil ini akan menentukan perjalanan dan konsekuensi yang kita ambil. Nah, saudara, apa dua hal itu? Yaitu yang pertama bicara tentang arus dunia yang menawarkan kesenangan dan kenyamanan hidup. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua bicara tentang penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, di dunia ini apa yang namanya kesenangan menjadi bagian yang paling diminati oleh manusia. Sedangkan penderitaan menjadi hal yang dijauhi manusia. Bahkan dalam doa kepada Sang Pencipta, manusia bisa berdoa agar dijauhkan dari penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tetapi hal ini apa yang menjadi ajaran dunia bertolak belakang dengan apa yang ditawarkan oleh Yesus, yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengingatkan bagaimana jika kita memilih Yesus di dalam hidup kita, maka kita dipanggil untuk menyangkal diri dan memikul salib. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, menyangkal diri sederhananya adalah bagaimana kita dipanggil dan diajar mengikuti bukan apa yang menjadi maunya kita, tetapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, pikul salib menggambarkan penderitaan, yang berarti menanggung beban hidup, yang berarti bagaimana kuat menghadapi kesulitan,
dan menerima ujian dengan tabah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ungkapan ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang harus melewati masa-masa sulit dalam ketaatan dan kesabaran dan keteguhan imannya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bagaimana sebagai anak Tuhan kita kuat menghadapi penderitaan yang diizinkan Tuhan, bahkan penderitaan oleh karena kebenaran atau Injil Kristus Yesus yang kita imani dan yang kita hidupi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, setia dan taat kepada Tuhan tidak menjamin anak Tuhan hidupnya selalu aman tanpa penderitaan. Karena firman Tuhan jelas berkata, ikut Yesus. Kita bukan hanya menyangkal diri, tetapi juga kita pikul salib. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari-hari ini, penyangkalan diri apa yang sedang kita alami di dalam perjalanan iman kita? Apakah itu tentang dosa? Atau bagaimana kita sedang dibentuk Tuhan untuk taat kepada Tuhan ketimbang mengikuti keinginan kita? Bicara pikul salib, saudara, apakah mungkin hari-hari ini saudara yang mendengar siaran ini sedang merasa sedang memikul salib, sedang menanggung penderitaan? Apakah itu tentang sakit penyakit yang dialami? Apakah itu tentang keluarga, suami yang belum berubah, atau sebaliknya, atau kehidupan anak-anak, atau kehidupan keluarga? Apakah itu tentang ekonomi, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya? Mungkin kita ada atau sedang menderita di dalam bagian-bagian yang Tuhan izinkan untuk kita alami dan hadapi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari ingatlah, yang pertama, pikul salib itu menjadi panggilan hidup kita. Bagaimana kita siap dengan apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Yang kedua, saudara, mari pikulah salib dengan sabar. Kuat menanggung penderitaan yang diizinkan untuk kita alami. Ingatlah, salib yang diizinkan Tuhan, bagi Tuhan itu pas dan cocok buat kita. Tidak tergantikan dengan salib orang lain atau penderitaan orang lain. Dan yang ketiga, saudara, percayalah bahwa setiap pikulan salib yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan ingatlah, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita di dalam penderitaan yang kita alami. Saudara yang keempat, mari kita ingat janji Tuhan. Bagaimana ada damai, ada sukacita dalam setiap pikulan bersama dengan Yesus. Dan kita imani pada waktunya salib itu akan diangkat saat dimana kita jumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari hari-hari ini dalam peringatan kematian Yesus di kayu salib, kita semakin merenungkan kasih Yesus yang rela menanggung penderitaan, yang rela menanggung hinaan bagi kita orang berdosa. Biarlah kasih Yesus senantiasa membawa kita semakin dekat dengan Yesus. Dan kita pun kuat menanggung apa yang diizinkan Tuhan
untuk kita alami. Mari saudara, pandanglah salib yang kita alami. Pandanglah penderitaan yang kita alami dari cara pandangnya Tuhan, agar bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan kita bisa melewatinya dan memikulnya. Biarlah sungguh salib yang melambangkan penderitaan itu justru menjadi kekuatan iman kita dan juga menjadi kemenangan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengingat kembali peristiwa bagaimana Engkau yang disalibkan, rela menanggung dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih. Bawalah setiap kami anak-anak-Mu semakin mencintai Tuhan. Dan bagaimana kami belajar terus seumur hidup kami meneladani Engkau dalam hidup kami. Kami yang tidak sempurna dan penuh kelemahan ini dan kegagalan, biarlah Tuhan terus boleh menguatkan kami melewati setiap penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Bersama dengan Tuhan, kami kuat menanggungnya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat-Mu. Mereka yang mendengarkan siaran ini mungkin sedang ada di dalam pergumulan penderitaan. Biarlah sungguh kasih Tuhan itu akan terus menguatkan umat-Mu, menghadapi, melewati dan menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan sajalah yang ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.